Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu ya keris pusaka dapur yang satu ini, bagaimana filosofinya ya. Ini kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah keris pusaka yang memiliki lot sebanyak, kita buka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi lotnya 9 dengan model dapur yang seperti ini ya. Ada kembang kacangnya, kemudian ada pijetannya seperti ini ya. Kemudian lot 9. Ini adalah jenis keris dapur Sempono Bungkem. Keris dapur Sempono Bungkem ini sepuh ya. Estimasi ini sekitar era Pajajaran. Nah, keris Sempono Bungkem itu merupakan sebuah filosofi ya. Jadi filosofi kita itu perlu bungkem juga. Bungkem itu tidak bersuara. Ya, langit itu tidak perlu menjelaskan bahwa langit itu tinggi, tetapi langit itu sudah jelas tingginya. Tidak perlu kemudian berbicara dan menjelaskan bahwa langit itu tinggi, seperti itu. Jadi sekilas filosofinya itu ya, dengan bungkemnya kita tidak perlu untuk menjelaskan itu, maka sudah sangat jelas orang lain melihat bahwa langit itu tinggi. Artinya kita itu kemudian tidak perlu terlalu menjelaskan diri kita sebenarnya siapa. Jika memang kita itu tinggi sebagaimana langit, maka pasti orang lain itu sudah mengetahui tentang diri kita. Seperti itu. Istilahnya malah kalau dalam peribahasa itu tong kosong nyaring bunyinya ya. Artinya apa? Kadang-kadang malah terlalu banyak bicara untuk menjelaskan siapa saya ya. Saya terlalu tinggi untuk menjelaskan diri saya, itu malah kadang-kadang tong kosong nyaring bunyinya, tidak ada apa-apanya. Jadi Sempono Bungkem itu sebuah filosofi bahwa kita itu kadang-kadang memang harus bungkem, biarlah orang lain itu tahu tentang kita tanpa kita menjelaskan. Artinya ada sesuatu yang tersimpan, yang istimewa di dalam diri kita itu ya, tanpa harus dijelaskan, orang lain akan mengetahuinya ya. Ini adalah sebuah filosofi dari Sempono Bungkem, seperti itu. Nah, keris ini memiliki pamor strobanyu mili ya. Nah, ini pamornya, ini ada galir-galir ya, kelihatan galir-galir kecil-kecil yang hanya sedikit sampai atas ini, hanya sedikit bagian pamor putihnya. Ini masuk pamor Banyumili. Banyumili itu sebuah filosofi bagaimana kita itu mampu seperti milinya banyu. Artinya apa? Kita itu mampu seperti air yang mengalir ya. Air yang mengalir itu alir itu mengalir satu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya kalau bisa kita itu mampu untuk memberikan penerangan, pertolongan kepada apa-apa yang ada di bawah kita ya.
Jangan malah memanfaatkan apa-apa yang di bawah kita. Menjadi seorang pemimpin harus mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada bawahannya dan kebaikan kepada bawahannya, ya. Kemudian Banyumili itu juga memiliki filosofi air yang mengalir itu berarti tidak berhenti macet, ya. Dalam kehidupan kita itu hendaknya juga tidak berhenti macet seperti air yang menggenang, tetapi terus mengalir. Mili artinya apa? Jika kemudian ada satu halangan di tengah jalan, maka jangan jadikan halangan itu sebagai permasalahan yang kemudian membuat diri kita itu berhenti untuk bergerak, ya. Kita harus terus berjalan, ya, untuk mencapai apa-apa yang kita cita-citakan. Memang di tengah-tengah perjalanan biasanya itu ada halangan-halangan. Tetapi ketika Banyumili air mengalir ini, maka halangan itu harus terus diterjang, ya, kemudian mampu mencapai apa yang kita cita-citakan, seperti itu. Kemudian air mengalir itu juga pasti akan mencapai kepada satu tujuan, ya, bermuara pada satu muara tertentu, ya. Artinya apa? Ketika kita itu hidup hendaknya memiliki tujuan yang jelas. Akan mengalir kemana hidup kita, itulah air yang mengalir atau Banyumili. Ketika tujuan kita itu ke sana, titik fokusnya, maka hendaknya kita itu kemudian jangan mengalihkan tujuan, tetapi tetap fokus pada tujuan yang kita tuju, ya. Air yang mengalir atau Banyumili itu adalah sebuah filosofi dari air yang mengalir itu tanpa halangan, berarti, ya, kalau ada halangan berarti mambek atau berhenti. Itu sebuah filosofi doa, semoga Tuhan itu selalu memberikan jalan yang lancar pada semua perjalanan kita, ya, dari awal sampai akhir, ya, seperti itu. Ini adalah filosofi dari Banyumili. Kita masukkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka ini warangkanya termasuk warangka yang sangat bagus, ya. Sangat bagus seperti ini, ya. Kemudian ini termasuk warangka iras. Iras itu langsungan. Warangka iras itu lebih baik kualitasnya daripada yang tidak iras, ya. Seperti itu. Kemudian ini sudah masuk pada pakem. Pakemnya sebaiknya bagian deder atau handle-nya ini, pegangannya ini lebih hitam, ya, daripada warangka yang bawahnya ini, ya. Ini sudah masuk pakem. Untuk pendoknya ini juga sepuh, pendoknya juga sepuh, ya. Jadi ini keris sepuh. Ini nanti akan kita coba kirim, ya. Cara pengiriman saya, kita masukkan ke kotak seperti ini, sudah saya setel, ya. Jadi ini ada tiga jenis sudah kita setel, dan kemudian kita tutup di bagian atasnya. Kemudian nanti kita kasih nama. Demikian penjelasan saya terkait dengan pusaka ini. Pusaka ini telah diberikan mahar oleh salah satu sahabat pecinta pusaka dari Surabaya, Bapak Slamet. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga pusaka ini benar-benar menyenangkan dan memberikan tambahan keberkahan. Yang pasti pusaka itu istimewa dalam hal bahan-bahannya yang satu, kemudian istimewa dalam hal doa saat empu itu membuat pusaka itu, dan juga istimewa dalam hal filosofi makna yang ada di dalamnya yang kita harus pelajari, sehingga filosofi makna itu akan mampu untuk menjadikan diri kita ini termotivasi untuk sesuai dengan filosofi makna yang ada dalam keris pusaka itu. Demikianlah sekilas penjelasan kami
dari Permata Pit Farm Tulungagung, kajian budaya yang di channel ini akan selalu kita bahas masalah perkutut Katuranggan dan juga keris pusaka peninggalan leluhur Nusantara. Terima kasih, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.